teman-teman itu 2T. Tanya teman-teman itu 3T. Tongkrongin terus teman podcast, lo gak bakal bete. Tamu temuan kali ini adalah badut, tapi dia bukan badut sembarang badut. Seperti apa sepak terjangnya? Yuk, kita saksikan VT berikut ini. Halo Pak Badut, panggil apa nih? Pak, saya dipanggil biasanya yang paling enak Delon. Oh, Dedi Delon. Dedi Delon. Kenapa dinamain Dedi Delon? Dedi Delon. Biar pengen ikut ngetop numpang nama atau? Enggak. Kalau Delon kan penyanyi, idol ya. Saya juga ikut idol juga. Serius nih? Serius. Apa tuh? Idol lansia saya. Apa? Lansia. Idol? Yang lansia kan idol 1, 2, 3 ada. Ada dulu. Yang lansia, yang tua. Yang tua. Untung jadi badut, kalau nggak jadi badut udah apa namanya ya? Udah marah nih. Udah mewawancarai orang serius kok nanya kenapa pakai nama Delon, kok gitu. ikut idol lansia buat apaan? Jadi gini, Bang Temon. Ya. Banyak teman-teman pada manggil Dedi Badut. Akhirnya ada ide sedikit, ganti namanya Delon, Dedi Klon. Bahasa Inggris sedikit lah gitu kan. Dedi Klon. Klon itu kan badut. Klon badut, benar-benar. Delon. Benar. Gitu. Oh, dari situ jadi bukan apa namanya bonceng nama dari Idol, Indonesian Idol. Bukan. Dia bonceng saya. Orang saya dulu kan ngojek saya. Saya dulu ngojek sebelum jadi baru saya ngojek, si Delon tuh udah saya boncengin dia. Oh, malah dia yang bonceng Dedi Delon. Iya, waktu di show ngechat ketemu saya lagi ngojek, ya udah saya antar. Diantar, langsung dibayar tapi. Ya dia nyanyi, ngamen dia sambil Mas, saya enggak bawa duit, Mas. Oke, bayarannya pakai nyanyi, udah. Oh, Delon gitu, bayarannya pakai nyanyi. Gitu. Iya dah. Apa kate lo dah, ya? Dedi. Yap. Nama aslinya Dedi doang atau Dedi Rahmanto? Dedi Rahmanto. Ya. Terus berubah menjadi apa? Dedi Delon tuh sejak kapan? Tahun 2001. 20 tahun yang lalu. Ya, 20 Bagaimana awal mulanya berkenalan dengan profesi badut? Dari umur 9 tahun saya kenal, saya tinggal di Senen, di Proyek Senen, di daerah Sedap Malam, Kembang Sepatu, persis depan Proyek Senen. Itu di Planet Senen itu ada sirkus Oriental. Nah, saya nonton umur 9 tahun nonton sirkus. Di situ ada karakter badut yang sangat membuat saya terhibur atau terpinggal. Saya membayangkan seandainya saya jadi badut gimana gitu kan. Akhirnya saya di rumah saya belajar main-main akrobat, bangku, bakso bangkunya kan ada kayak agak rusak. Sengaja saya rusakin sekalian jadi di ujungnya bisa atraksi. Terpotong. Akhirnya saya berdiri bisa atraksi. Oh, itu umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Dan banyak banget akhirnya saya belajar 10 tahun saya belajar dengan Pak Tepong. Oh, guru besarnya Pak Tepong. Enggak, dia enggak besar, biasa yo. Ya maksudnya guru suhunya apa namanya? Dedi itu ngikutin itu ya sama Pak Tepong. Oh gitu ya. Dia sih enggak besar tetap. Ya emang dia enggak besar. Ini istilah. Istilah untuk Pak Tepong. Oh gitu. Gitu. Udah berapa lama jadi badut? Apa sejak 9 tahun itu? 10 tahun itu saya belajar badut. Berarti sekarang saya di Ancol juga. Pembukaan Dufan tahun 85 saya juga ikut. Awal mula pembukaan Dufan. Saya ikut hadir di situ. Ikut jadi main enggrang pakai badut. Oh, yang kakinya panjang-panjang itu. Iya, betul. Itu seperti itu ya? Ya, itu yang 3 meter saya. Nggak jatuh tuh, emang udah latihan? Waktu itu waktu latihan jatuh dengan
tangan sampai sekarang masih bengkok. Bengkok nih lihat, perhatikan. Iya. Ya kan? Oh iya. Lain dengan Nggak simetris. Nggak simetris. Ini muka dulu ganteng. Karena bentur ke aspal jadi hancur gini. Oh dulunya ganteng. Ganteng. Kenal ini Albarak? Albarak. Siapa tuh? Artis sinetron yang Ikatan Cinta. Oh iya. Nah dia tuh artis sinetron. Oh kirain mirip sama Adi ya. Enggak, Yang mau dikasih tahu juga tahu. Iya. Enggak. Nah, Daddy Delon. Yap. Awalnya pernah ikut apa Pak Tepong sama Kak Seto itu dari mana ya? Nah, awalnya ya pas sama Pak Tepong, saya sering tampil juga sama Kak Seto. Terus Kak Seto juga butuh orang untuk tampil juga main badut. Saya diajak sama Kak Seto, sama Bu Kasur juga main, sama Om Gatot almarhum Sunyoto. Tongki juga diajak. Itu. Jadi awalnya memang akhirnya mulailah saya berdikari sendiri. 92 saya membuat satu perusahaan ya Sanggar Badut lah. Gitu. Ya. Ya awalnya diajak sama Kaseto dulu deh. Ya. Itu karena dia tertarik atau apa gitu? Memang kan kalau Kaseto lebih senang sama badut-badut yang yang mempunyai skill, kemampuan dalam atraksi akrobatik. Kalau Kaseto dia bermain sulap, saya bermain akrobatiknya. Oh begitu. Ya. Jadi kalau semacam opening act gitu ya? Betul banget. Jadi kita Kaseto bermain tampil main sulap, dan akhirnya panggil saya main juggling, main gelondong, bermain atraksi. Dulu sih hampir sering main gitu. Sekarang sudah usia ya. Ya. Sudah nggak bisa main lagi. Agak bisa sedikit nggak mic-nya? Nah. Bukan diarahin ke mana? Gitu. Kalau mau ngomong kayak gitu kan takutnya hilang-hilang. Enggak, saya takut ke sini gitu tembak gitu. Oh ya kena hidungnya ya. Kena hidungnya. Mas Daddy Delon. Saya bingung nih, kadang-kadang Mas, kadang-kadang Pak atau Daddy Delon. Aku lebih senang dipanggil Nengok. Ya iya orang dipanggil lah, Nengok pastilah. Enggak, biar lebih akrabnya apa nih? Delon aja. Delon aja udah ya. Delon aja. Emang nama gaul ya. Nama gaul. Delon, Daddy Clown. Daddy Clown. Tapi ada yang iseng juga tuh. Anak saya tuh. Kenapa? Daddy Blow On. Oh Delon. Iya pas juga sih. Daddy Blow On. Ya, untung anaknya, anak sendiri. Iya. Kalau anak orang lain ya mungkin. Enggak, saya nggak pernah mau marah. Di badut tuh memang nggak boleh marah. Oh, itu basic dasar banget. Dasar badut tuh harus baik. Dasar menjadi badut tuh harus baik. Punya hati yang baik. Tapi orang kan kalau pertama kali kesan seorang badut bukan yang seperti Delon bilang tadi, harus berhati baik. Iya, memang Kesannya. Memang ingin menjadi badut itu punya hati yang baik. Cukup udah selesai. Gitu Kalau aja. kita punya hati yang baik, kita melakukan menghibur anak-anak itu beda. Jadi kita nggak kasar sama anak-anak. Kalau kayak Joker, bedanya apa tuh? Badut sama Joker? Joker kan Namanya doang apa gimana? itu kan fiksi ya. Imajinasi ya, salah satu di kartu ada, di film juga ada satu imajinasi orang-orang untuk menampilkan satu karakter yang beda gitu kan, Joker kan. Memang di badut itu ada dengan yang putih, dengan cara bermain seperti Joker. Kan dia kan berpenampilan seperti badut si Joker itu. Enggak, tapi dia nggak pakai hidung badut. Oh, bedanya itu Beda. karena di hidung badut. Ya, dia tampil ya make upnya pun dia seperti white face, jadi hanya putih saja sebenarnya, putih. Kayak pantomim. Kayak pantomim dikasih hanya bibir selesai gitu kan. Sedangkan badut itu melebih-lebihkan. Misalnya dari hidungnya dilebihin, sepatunya dilebihin, dibesarin, begitu. Bisa cerita nggak tuh? Mumpung lagi ditunjukin, kenapa harus hidungnya pakai apa tuh? Hidungnya memang semua badut itu ini kan topeng kecil ya, sebagai topeng kecil. Kalau topeng besar kan tutup semua full ya. Ya. Badut ini bahwa hidung ini sebagai karakter seorang badut, tanpa polesan make up pun juga kita sebagai dengan tempel di hidung udah ketahuan. Oh, udah badut gitu. Hidung badut gitu kan. Dengan ciri khasnya hidung badut merah gitu kan. Nah,
ini topeng kecil kita. Oh, topeng kecilnya itu. Misalkan kita berekspresi sedih. Tanpa pengaruh dengan make up. Oh, jadi ini ceria. Ceria gitu. Itu benar-benar alat bantu banget ya. Alat bantu banget. Gitu. Dan ini memang harus red nose. Hidung merah harus. Gitu. Harus merah. Kalau misalkan biru kan gak lucu. Hidungku biru gitu kan. Kayak habis dipukul. Jadi saya lebih berharap ke teman-teman semua badut di Indonesia. Memang kalau mau jadi badut, hidung merah. gunakan hidung merah. Oh, bukan dari luar negeri. Bukan dilukis. Banyak yang memang yang banyak teman-teman di Jakarta, banyak di daerah juga masih digambar hidungnya. Oh, tambahan di make up. Di make up. Sebenarnya ya badut yang saya tahu itu ya memang bermake up, bukan yang pakai topeng ya. Iya, benar. Itu topeng itu karakter saya bilang. Jadi kalau ada pengamen ya itu ya saya mengapresiasi bahwa dia ngamen selesai, tapi kalau dia bilang badut, saya bilang itu bukan badut. Itu bukan badut. Badut ya seperti ini. Nggak pakai topeng, hanya bagian-bagian tertentu doang yang lebih ditonjolkan. Ya, seperti hidung. Make up itu nomor sekian lah, tapi yang penting kan dari badut itu ekspresi, Mas. Bang Temon. Ya, Mas nggak apa-apa, jangan Mbak. Ya, ya Mbak. Itu ekspresi seorang badut itu kan selain tadi dengan pakai hidung, kadang-kadang senyumnya juga lebar juga. Kalau ini bentuk senyumnya nggak lebar ya? Gini, nah itu saya bilang. Ada lagi, beda lagi. Ada. Filosofinya. Saya 2 tahun jadi salah satu karakter tokoh maskot di salah satu makanan cepat saji. 2 tahun jadi karakter itu. Saya nggak sebutin ya mereknya apa. Boleh sebutin? Ya terserah. Mereknya McDonald itu nggak usah ya. Ya boleh. McDonald gitu. Ronald menjadi Ronald 2 tahun. Di mana saya menggambarkan make up-nya dengan senyuman, smile-nya dia. Tapi saya bilang ke teman-teman bahwa kita nggak perlu lebar-lebar senyumnya, karena ekspresi kita yang membantu. Sedikit saja kita senyum, dikasih gambar merah di sini misalkan, taruh di sini kayak gepeng pelawak, kasih hitam-hitam sini kan, atau kalau kita kasih merah di sini, kita senyum melebar. Jadi ekspresi kita bukan dari make up kita. Lucunya kita itu bukan karena make up. Lucunya kita itu dari ekspresi kita. Iya, make up cuma ngebantu aja ya. Ngebantu, betul saya bilang. Make up tuh nomor sekian. Yang penting yang utama ya ekspresinya tadi. Iya. Ini sendiri nih make up ya? Sendiri. Yang nonton banyak. Ya iya, orang kan mau lihat merias dirinya gitu. Iya. Jadi kirain mau memberikan kerjaan juga kali buat tim make up atau segala macam. Enggak, sendirian aja ya? Harus bisa sendiri karena gini, Bang Temon. Siap. Pas saat kita ke beberapa daerah untuk trauma healing ke bencana alam, kita kan nggak mungkin bawa tim. Bawa tim make up dong. Memang dibayar kan enggak? Iya. Kita harus punya. Jadi seorang badut itu ada yang mandiri banget ya. Mandiri. Iya. Jadi gini, Bang Temon, banyak yang permasalahan di Indonesia ini. Kalau badut multi talent itu kayaknya nggak disukain. Oh, jadi kenapa tuh? Contoh gini Bang Temon. Si badut itu kan kalau bikin acara ulang tahun dia nge-MC kan. Tiba-tiba dia suruh main sulap, dia bisa. Tiba-tiba dia main akrobat bisa. Itu nggak disukain sama badut-badut lain. Karena sama badut-badut lain. Ada badut yang dia berharap gini. Kalau mau manggil badut ya udah, badut ulang tahun MC ya MC aja. Nggak usah campur-campur ada sulapnya. Sedangkan customer itu kadang-kadang ingin memberikan apresiasi dan kita pun juga memberikan apresiasi ke anak-anak. Hiburan, salah satu hiburan kita tambah-tambahin, sisipin. Harus serba bisa. Serba bisa. Gitu. Karena apa? Kalau kita serba bisa, kalau kita trauma healing ke daerah-daerah, bekal kita nih ya bisa menghibur anak-anak. Itu tadi ya, intinya tadi gitu. Nah, dari Delon, gimana awalnya sampai tergerak mendirikan komunitas tuh? Aku Badut Indonesia, benar. Ya, saya tergerak karena satu ibu saya kanker. Oh gitu. Kanker, divonis 6 bulan. Setelah 6 bulan, saya dipanggil dokter, nangis.
yang saya pikirkan bagaimana ibu saya selama 6 bulan ini saya hibur. Nggak pakai badut ibunya, tapi bagaimana cara menghibur. Saya ya lucu-lucu, saya ajak-ajak happy, banyak senang. Percaya nggak percaya, nggak 6 bulan bertahannya. Setelah 6 bulan, loh, masih udah 7 bulan nih. 8 bulan. Setahun, 2 tahun, sampai 6 tahun. Oh, yang divonis tadi cuma 6 bulan? Ya. Dihibur oleh saya sebagai seorang badut. Enggak harus pakai kostum. Enggak badut lah, namanya anak sendiri. Sampai saya sebagai orang entertain juga, saya bisa menghibur dengan cara saya. Bisa bertahan 6 tahun. Saya berpikiran gini Bang Temon. Seandainya saya menghibur anak-anak kanker. 2 jam kami menghibur. Insya Allah 2 jam mereka tidak merasakan sakit. 2 jam tidak merasakan sakit. Mm-hmm. Ini Bang Temon, saya pernah ke satu rumah sakit di Jakarta Selatan di Fatmawati. Ada anak yang terbaring. Sebelahnya seminggu meninggal. 2 minggu datang lagi pasien baru meninggal lagi. Itu anak gak punya teman Bang. Bayangin Bang. Saya datang, dia sudah putus asa lah karena dia dari kecil memang kanker Bang. Terus saya datang, saya ajak ngobrol, nggak respect banget gitu Bang. Saya tanya ibunya, Bu, ada kaos kaki nggak Bu? Oh ada. Kaos kakinya saya ambil, saya pakai sarung tangan, dia pakai sarung tangan, ibunya pakai. Bertiga saya ngobrol pakai sarung tangan. Hai, kamu siapa namanya? Hei, kamu Rizky, weh, keren banget sama ibu. Ibu ngobrol, akhirnya dia mau minum obat Bang. Minum obat dan ya kita bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak. Dan saya bilang sama dia, Rizky, ini sarung tangan, kaos kaki ini sahabat kamu. Kalau sahabat kamu nggak ada, ya kamu pakai ini aja ngobrol. Anggap ini sahabat kamu, ajak ngobrol. Dan sahabat ini pelindung kamu bila kamu tidur malam. Jadi kalau malam kamu pakai di kaki. Kaos kaki. Sebagai pelindung. Itu sahabat kamu. Seorang sahabat tuh saling melindungi. Kan ada 2 ciri-ciri sahabat. Yang memotivasi dan ada yang racun. Yang racun yang kita punya kemampuan tapi dibilang tidak punya kemampuan. Tapi yang memotivasi kita dikembangkan lah kemampuannya. Kayak Bang Temon lah. Saya punya kemampuan, Bang Temon mengajak saya. Dad, lo punya kemampuan, yuk ikut gue. Dad, lo punya, yuk tampil, kayak itulah. Kayak gitu ya. Seperti gitu. Nah, saya memotivasi anak-anak itu bahwa adik-adik jangan nyerah. Ibu saya pun diponis 6 bulan. Bisa bertahan lama. Itu motivasi. Karena sangat penting kalau dibilang motivasi untuk sesuatu buat saya, anak-anak terutama kanker. Saya lihat, wah udah oke lah. Saya harus semangat gitu. Kemanapun anak-anak ada yang terluka, yang sedih. Akhirnya dari kejadian itu punya niat untuk mendirikan Yayasan ABI. Betul banget. Betul banget. Kapan, kalau boleh tahu kapan berdirinya ABI? Berdirinya pas saya lagi duduk waktu itu. Pas duduk saya berdiri. Oh, bosan duduk mulu, berdiri. Itu. Tanggal 28 Januari 2018. Nah gitu dong. Orang ditanya istilahnya kan supaya orang juga tahu. ABI gitu. Iya, ABI berdirinya tanggal 28 Januari 2018. Iya, ntar mau 4 tahun nih. Hah? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Ya, bentar berapa bulan lagi lah ulang tahun Ramen ya. Ramen dong. Ya. Alamat Yayasan ABI tadi di mana? Kalau ABI sudah berbentuk ada legalitasnya di Jati Asih dekat sini. Oh, dekat. Jati Asih dekat kolam renang. Ketik aja atau lihat di IG-nya aku _badut_Indonesia. Oh, nanti di deskripsi ada aku _badut_Indonesia. Jumlah anggotanya sekarang udah berapa berarti? Jumlahnya 129. Itu di Jakarta aja atau di sekarang udah di daerah, sudah di daerah. Selama pandemi ini saya melebarkan sayapnya ke daerah. Kalau boleh tahu di kota mana aja? Dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Jakarta. Ada syarat-syaratnya nggak untuk menjadi anggota ABI? Wajib, harus badut.
Hah? Harus badut. Ya iya, orang mau jadi badut nih, anggota ABI. Misalnya pendidikannya minimal SMA. Oh misalnya enggak, gitu. enggak, maksudnya kenapa bilang saya harus badut, banyak yang ngelamar itu pikir kayak sanggar gitu, kayak perusahaan. Jadi orang ngelamar itu, Mas saya mau jadi badut, ya itu nggak bisa. Mas saya mau jadi badut, saya nggak bisa. Oh gitu. Harus jadi badut profesional dulu dan dia punya keahlian. Karena apa? Dia harus menghibur Bang Temon. Jadi gini, Abi punya satu konsep di mana seperti makanan cepat saji. Mau makan di mana aja, misalkan makan di McD misalkan itu, makan di Aceh sama di Jakarta sama rasanya. Sama. Di Jawa, mau Jawa Timur, mau di Bali sama, di Maluku sama rasanya. McD begitu sama semua. Sama gitu kan. Nah, Abi begitu. Jadi dia dilatih. Sekarang karena kita nggak bisa bertatap muka, ya biasanya kita ya lewat Zoom. Entar kita workshop, paling saya yang datang sendiri ke lokasi, ke teman-teman, ke daerah-daerah, bikin workshop gitu. Dedi Delon di sini kan sebagai founder ABI. Aku Indonesia ya. Apa aja tuh kegiatan utama dari ABI? Sahabat ini masih kegiatannya trauma healing korban kayak kebakaran, banjir dan bencana alam pokoknya, dan ke yatim piatu. Kanker kita sudah stop. Udah stop. Karena nggak bisa masuk akses itu. Iya. Karena pandemi. Karena kan kita juga khawatir kan keadaan juga gitu. Kita menjaga. Tapi setelah pandemi, insya Allah kita akan giat lagi. Nah, di IG ABI nih yang menarik juga nih, Delon. Ada profil beberapa anggota ABI yang pendidikannya S1, Iya. bahkan S2, Betul. jadi guru, Betul. dan dosen juga. Betul. Kayaknya kan nggak sesuai tuh untuk menjadi badut. Ya. Sempat saya tanya ke teman-teman. Mereka sendiri, lu kenapa mau jadi badut lo kan gitu? Apa jadi badut? Lo kan udah enak jabatan lo, Iya. dosen. Pendidikan udah mumpuni. Udah enak, udah ngajar, gaji udah gede gitu. Iya. Ternyata buat dia badut itu, ya itu Mas. Saya nggak terima kan badut di satu sisi satu paradigma negatif. Tentang badut sendiri, bahwa badut itu selalu diolok-olok lah. Identitas politikus yang bejat, yang kotor itu selalu di ini badut. Sebenarnya badut itu nggak ada kategori di tubuh orang-orang politikus yang bejat, yang koruptor, yang kotor itu tidak ada. Kan saya bilang badut itu harus baik. Dasar yang tadi itu. Dasar yang tadi. Karena untuk menghibur orang. Itu aja udah nggak masuk. Nggak masuk kriteria. Untuk sebagai dibilang politikus itu. Nah, itu ada lagunya Bang Iwan Fals. Badut zaman sekarang, gitu kan? Saya lupa tuh. Ya, tapi kurang lebih lah. Kurang lebih seperti itu. Itu pun saya nggak terima gitu kan. Jadi bisa dibuktikan bahwa badut di ABI itu berpendidikan. Oh ya, tadi benar. Saya pun berpendidikan, saya kuliah juga. Jadi S1 juga selesai. Saya S campur. Saya D3. D3 ya. Jadi pendidikan udah juga mumpuni semua, bahwa badut ini bukan sembarang badut. Yang kaleng-kaleng atau yang kita profesi, Mas. Betul. Jadi sebelum jadi badut saya belajar dulu jadi badut, baru jadi badut. Benar. Seperti orang mau jadi dokter ya belajar dulu. Jadi dokter, betul. Nah ini yang Abi mau gerakin seperti itu. Jadi lo kalau mau cari nafkah, ya lo latihan dulu, belajar dulu, pantomim, latihan sulap, latihan akrobatik, baru jadi badut. Dan memang sempat nggak seneng ya kalau Delon sebagai ketua ABI sini disamakan dengan apa istilah tadi badut di Senayan sana. Iya, nggak suka. Terus tindakannya apa? Ya saya komplain kadang ya. Bentuk komplainnya? Dicurhat di apa, ada kemarin ada salah satu di IG, dibilang badut politikus. Ada saya tulis saya kasih jawaban terus bukan somasi sih, nggak somasi. Jadi saya lebih menceritakan, saya nggak memberikan bahwa lu jangan ini badut, enggak, tapi saya kasih kriteria tentang badut. Caranya seperti itu. Jadi saya unjukin kriterianya dulu. Ada nggak yang lo hina itu ada di kriterianya sosok badut? Badut. Biar dia belajar dulu.
Jadi tahu dulu. Karena kan gini, orang mengolok-olok tentang badut, tapi dia nggak tahu. Badut itu apa gitu sebenarnya. Gitu loh. Kalau kita esensinya. Kita marah-marah, lo jangan gini badut, itu salah. Kayak badut lo ini. Itu salah. Jadi lo tahu dulu. Malah harusnya enak dong. Kayak badut berarti kan yang menghibur orang, berbuat baik ke orang. Kalau memang betul seperti itu enak ya. Iya, tapi kalau dia jadi negatif. Saya marah. Saya dipanggil saya sempat di salah satu di Salatiga kampus di sana. Satya Wacana. Iya betul. Saya bicara di sana bahwa dia melihat langsung paradigmanya gimana negatif terus dan masyarakat selalu bilang seni yang paling terendah lah. Saya tunjukkan bahwa saya tampil ya lagi begini. Saya kadang lagi pakai baju batik. Kemarin saya pakai baju batik di acara Inakom. Anukom. Anugerah Komedi. Anukom 2021 yang di TPRI. Ya. Saya pakai baju batik. Saya tunjukin ke semua pelawak komedian bahwa saya pakai baju batik. Jadi kita punya bahwa Abi, aku badut Indonesia. Saya pakai baju batik. Saya pakai ini. Inilah itu bedanya. Cinta banget ke Indonesia. Pejabat-pejabat itu, politikus yang kotor itu cinta Indonesia? Enggak, karena enggak cinta. Walaupun dia pakai baju batik, kotor. Iya kan? Iya. Rusak. Sebagian. Maksudnya sebagian. Tuh. Yang melakukan itu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa mengajak mereka untuk yuk lihat dulu lah. Ini profesi badut tuh ada yang guru, ada yang dosen. Tuh. Ada yang jangan dicap badut itu badut yang negatif. Betul banget. Karena dasarnya sendiri dari hati yang mulia tadi ingin membantu. Iya. Bukan ingin nyusahin orang. Betul. Yang nyusahin kan karena yang nggak bayar. Ya. Dengar-dengar juga Abi ini setiap kali tampil itu serius nggak dibayar. Ya. Kita ke mana nggak dibayar. Ke rumah sakit nggak bayar. Ke bencana alam nggak dibayar. Kita pakai uang kocek sendiri. Berarti Abi ini kaya dong ya? Enggak. Dulu ya. Itu enggak. Jadi gini Bang. Gimana tuh jadinya? Jadi gini Bang teman. Kita ada uang kas Bang teman. Oh gitu. Setiap kita keluar atau jangan saya lah, tim keluar. Iya. Anak istrinya tahu kalau papanya itu kerja keluar, bawa kostum badut pasti kerja pulang bawa duit. Iya, benar-benar. Tapi masalah tempatnya di mana mereka nggak tahu. Kan kita di situ Abi ngeliat mereka sudah sodako profesi, masa sih kita nggak kasih ongkos? Ya. Uang kas dari mana? Dari hasil proyek-proyek kita, job-job kita. Kita diundang sana, diundang sini. Nah uang itu kita masukkan uang kas. Gitu. Masukkan uang kas. Uang kas ini yang untuk menggerakkan kita. Tanpa uang kas kita nggak bisa bergerak. Misalkan Bang Temon mau ngasih donasi, ini Dad gue kasih 10 juta per bulan. Tiap bulan pokoknya gue kasih 10 juta. Untuk gerakin Abi. Itu bagus. Jalan. Dan itu ada laporannya kita juga. Ada auditnya, pertanggungjawabannya. Ada, karena kan kita bentuk yayasan kan. Nah, yang bingung kalau setiap tadi ada panggilan nih untuk Abi. Yap. Menghibur ada korban bencana. Biasanya kan tuh kan anak tuh. Yap. Trauma healing lah kayak gitu kan. Itu bener nggak dibayar atau gimana? Jadi bingung nih. Ya itu memang nggak dibayar. Memang kita nggak dibayar. Nggak bener kan? Oh, kalau mau pakai Abi nih sekian misalnya gitu. Nggak, kecuali gini. Gimana? Corporate atau dari orang-orang pribadi. Mas Dedi, saya ada dana nih. Cuma sekian. Sekian, tolong dong bantu untuk menghibur. Kita berangkat. Oh, artinya berarti memang tidak ada tawar menawar atau semacam gitu enggak ya? Nggak ada. Begitu ada bukan perintah lah, ada mengarah ke sana, pelayanan ke sana. Jangan Mas Dedi, ini tolong hibur orang kaya ya. Yang enggak gitu. Memang kita selalu menghibur ke anak yatim. Mas Dedi kita ada dana sekian. Gini Mas. Ada pertanyaan kan. Kalau untuk ngibur anak yatim bayar apa enggak? Gitu kan. Bayar. Abi dibayar. Lah. Mereka kan nyari donasi, Mas. Berlogikanya saya gitu. Mereka nyari donasi, ada anggarannya, ditulis tenda sekian juta. Sound system sekian juta. Pengisi acara sekian juta. Kalau Abi masa kosong?
Nggak mungkin. Nggak fair dong. Nggak fair. Pasti ada tulisan badut. Saya badut dulu dia. Badut sekian juta. Diajuin ke anggaran ke yang nyari yang sponsor. Wih, totalnya 50 juta. Lek, satu sponsor ada yang 25 dan lebih. Masa sih Abi nggak kebagian? Iya. Untuk ongkos saja. Gitu. Saya berpikir ke situ. Kalau Abi yang melakukan sendiri, baru Abi nggak dibayar. Misalkan Abi ada dana nih, mau lebaran anak yatim nih, 10 Muharram, Abi ngadain, ya itu uang kocek pribadinya. Tapi anak-anak tim dapat gak? Dapat mas, ongkosnya dapat tetap. Oh, sebagai anggota sendiri masih ada. Tetap dikasih juga, dikasih ongkos mas, karena kita gini. Ada kompensasinya. Setelah juga. dia pergi dari rumah itu, Betul. anak istrinya nggak tahu. Dia di mana? Dia di mana? Taunya pulang bawa duit ya. Bawa duit aja, gitu loh. Nah kita ngelola aja manajemen seperti itu sih. Jadi maksudnya tertib aja, administrasinya tertib, gitu. Jadi manajemen modern lah mas. Jadi apa-apa semuanya ya memang harus dibayar. Nah, Abi kan sering terlibat dalam kegiatan amal seperti menghibur penderita kanker, korban bencana alam, segala macam yang saya sebut tadi. Bahkan ikut memberi donasi untuk mereka. Itu apa motivasinya apa tuh? Gini, Abi pernah bikin menjual produk-produk Abi, sepatu kita jual, atribut Abi kita jual. Itu keuntungannya untuk donasi. Anak-anak kanker, yatim piatu, bencana alam. Itu ongkos kita juga. Nah, tiap bencana mas, tiap ada bencana, Abi ngasih mainan. Kita nggak ngasih sembako, kita nggak kasih baju bekas atau enggak. Kita ngasihnya apa? Mainan. Karena gini, banyak anak-anak kecil mungkin mainannya terbakar atau hilang. Ya itu. Diganti dengan mainan lagi. Mainan yang baru. Dapat dari mana? Kita namanya gerakan anti mubazir. Jadi orang-orang kaya, orang artis siapapun lah yang punya barang anaknya bekas sudah lah besar, ya, anaknya sudah besar, mainannya masih bagus, kasih ke kami salurkan lagi. Gitu. Nah teman juga dengar juga nih, Abi katanya menolak untuk menerima donasi dan lebih senang bila didukung atau dibantu dengan jalan memberikan pekerjaan. Betul. Ini prinsip pribadi atau ada alasan khusus? Enggak. Gini, kami kan memang bukan apa ya? Kami itu penghibur sih mas. Bukan pengamen yang minta gitu. Lebih enak kita kasih kerjaan satu program kerja. Dijadwalin. Oke, kamu besok hibur di daerah sini. Itu kan pekerjaan. Iya. Ya kan? Dananya sekian ya Mas Dedi ya. Misalnya 2 juta Mas Dedi, tolong kirimin 3 badut misalkan. Ke sekolah ini kan juga pekerjaan tuh Mas. Oh, maksudnya begitu. Atau gini, atau kafe-kafe nih. Semua badut-badut disiapin atau manusia silver disiapkan. Diri pegang tulisan Asian Whitman atau tulisan poster. Ada tulisannya gini. Ingat 5M. Jangan lupa vaksin. Yuk protokol kesehatan di depan kafe aja. Jadi orang masuk pun juga ada yang ngingetin, ada hiburannya. Ada hiburan yang ngingetin si badut itu. Ide bagus juga tuh. Nah, itu kan keren. Udah dijalankan juga? Belum. Harusnya Nah, saya bilang kalau diterapkan. misalkan ada kerjaan, kami akan kasih konsep-konsep itu. Oh, begitu maksudnya. Gitu. Maksudnya gitu. Jangan cuma dikasih duit doang. Makanya Mas. Justru menciptakan duit. Bagaimana? Ya, sekarang kalau kita dikasih duit terus, ya kita ngapain kerja lah? Dapat donasi dari Abi. Ya enggak gitulah. Harus kreatif. Saya memberikan karya loh. Bagaimana caranya supaya bisa bermanfaat buat orang banyak. Salah satunya kan gitu Mas. Kalau kita cuma hanya terima donasi untuk apaan gitu donasi. Kita memang butuh uang, tapi lebih mulia kalau kita lebih bukan begini. Betul. Tangan di atas. Nah. Ya, tangan di atas. Tangan di bawah. Oke, kita tangan di bawah tapi dalam arti nih. Yuk, ayo Mas. Tangan di atas. Salaman. Begitu. Untuk kerja. Benar. Jadi dari dapat pekerjaan itu biar nanti Abi sendiri yang mengkonsep.
mengkonsep. Dari Keperluannya apa? Kebutuhannya. apa. Nah, dari keuntungan itu, dari hasil kerja itu, Abi melakukan untuk acara trauma healing. Kan kembali lagi, uangnya pun nggak semua buat makan, Mas. Nggak sepenuhnya uang yang kami terima itu buat makan, Mas. Kami bukan memperkaya diri. Kami di Sudut Badut ya nggak apa ya, Mas. Sudah menghibur aja kalau di sini, Mas. Apalagi kalau orang pelukis, kan jiwa lain, Mas. Kepuasannya beda. Kepuasan batinnya. Bang Temon juga pasti kalau menghibur anak-anak yang ini. Kita pernah menghibur Bang Temon di Wisma Atlet. Wisma Atlet kita berdua, benar. Dibayar enggak? Enggak. Iya, tapi kan kita senang. Kepuasan. Menghibur nakes-nakesnya, tenaga kesehatannya. Ya kan? Berani nggak, Lon? Menghibur anak-anak yang kena COVID? Berani saya. Saya berani. Saya nggak ada. Saya udah berarti bukan menantang, tapi ya toh ya kita kembali lagi. Kita niat kita ya Bismillah aja lah, kita menghibur kok. Niat baik hasilnya kan baik kok. Gitu. Betul. Kita nggak pernah duga-duga atau ada yang karena merasa senang dari keluarganya terhibur. Kita dipanggil. Mungkin Mas akan mendapat main di rumah saya, main di situ. Dari situ kan melebar. Benar. Lakukan dulu, lakukan. Betul. Do it dulu. Bukan duit, tapi do it. Kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Duit belakangan. Nah, untuk berarti menjadi badut itu, Delon, ada sekolahnya nggak sih? Abi kepengen punya sekolah. Atau gini, maksud saya sebelum Abi mau, kayak misalnya Temon nih, mau ikut jadi badut di Abi, itu maksudnya ada pelajaran sendirinya nggak? Ada. Sekolahnya? Ada. Jadi ada pelatihannya? Ada pelatihan workshop. Dulu kita sebelum COVID semua, kita setiap hari Selasa kita nyewa studio malah. Oh gitu. Nyewa tempat kita. Nyewa tempat juga. Free yang mau datang. Pas semua karena pandemi ini ya tempat kita ada di Jati Asih, tempatnya luas, gratis gitu. Siapapun boleh belajar gratis. Makan bayar sendiri, kalau makan minum bayar sendiri, tapi kita kasih hanya pelatihan gratis. Gini, Delon, supaya nggak terlalu tegang juga nih. Atraksi dong dikit dalam menghibur. Karena kan orang juga pengen lihat loh. Bener kan nih Abi bisa apa aja? Oh gitu ya. Karena harus kita pertanggungjawabkan bahwa memang kan Abi itu sebab misalnya tadi bisa nge-MC, bisa akrobat, bisa sulap. Nah sulap lah paling nggak. Kenapa? Inilah. Perlu alat bantu? Enggak. Jadi gini, memang kalau sulap saya ini selalu nggak pernah mempersiapkan diri. Oh, sulap dadakan. Saya gitu. Karena kalau di rumah healing begitu juga dadakan saya bisa gitu. Misalkan gini, ada uang 500 nggak? Logam 2. Ada? Bisa pinjam? Ada, mungkin nanti disiapkan. Ada nih. Ada. Kalau gue termasuk suka ngumpulin koin-koin. Oh iya. Ini jangan dikira satu kerja sama. Nah, tuh dua ya. Tuh, juga ada tuh. Iya sama coba. Bang Temon mau yang mana? Yang mau yang ini gini. Ya. Mau yang mana Bang Temon? Ambil. Mau yang ini nih yang terang. Terang sama yang mana? Sama yang ini terang karena kan duit gue. Oke. Jadi gini Bang Temon. Ini saya taruh dulu ya. Ya. Gini, duitnya Bang Temon dua-duanya gitu ya. Nih, Bang Temon bisa ngeliat di sini. Jadi gini Bang Temon. Saya bilang umur 9 tahun saya sudah belajar dikit-dikit atraksi sulap. Ini waktu kecil umur 9 tahun Bang. Ya. Tangan saya kosong. Dan ini saya biasa anak-anak saya akan kasih rahasianya, saya bongkar. Biar anak suka. Kenapa suka? Gini, Pak. Nah, uang terus sini saya pindahin. Nembus slot mana? Nembus slot mana? Itu bang, sulap itu bilang kecepatan tangan juga sih ya? Enggak juga? Oh bukan kecepatan tangan? Kecepatan tangan, kecepatan kamera. Jadi gini, ini uang. Ulang lagi ya. Ulang lagi. Jadi bisa, gimana cara supaya dapat ini gambar ya? Oh bisa, ntar diarahin. Diarahin bisa? Tim, sini. dikit doang. Dikit doang bisa diarahkan? Boleh. Dibantu dulu, tolong. Dibantu dulu, oke. Supaya atraksinya berjalan lancar. Oke. Jadi ini. Diarahkan dulu ke uang yang di pahanya Delon. Ya, betul. Nah ini
sederhana memang. Sederhana. Tapi bisa dilakukan. Ya iya orang sederhana bisa dilakukan nih. Kalian Tapi sulit. bisa yang sederhana nggak dilakukan. Oh susah tuh apa tuh? DP 0%. Oh iya benar. DP 0% benar. Kan 0% tapi nggak bisa dilakukan. Duitnya nggak ada. Iya, ya orang. Nah, kita mau kredit mobil, DP-nya 0% nih. Mobil, iya betul. Tetapnya nggak ada duit. Nggak ada ya. Oke, sudah. Oke. Udah diarahin? Udah diarahin, diikutin. Oke. Ah, tuh benar. Oke. Mantap. Ini ada 2 koin, ya, 500 perak. Ya. Tanganku kosong, lihat teman-teman. Iya. Oke, sudah. Ini taruh sini. Ini taruh sini uangnya. Ini di sini. Lihat uangnya. Gimana tuh? Gimana? Itu anak-anak pasti langsung gimana gitu ya? Iya. Mau tahu caranya? Gini jadi caranya. Ya. Bocorin nih. Bocorin. Iya. Hanya di sini. Di sini doang. Di teman podcast. Di tempat lain saya tempat yang bocor. Oh, hujan. Itu beda. Ini diambil. Ini itu diambil. Di sini uangnya. Oh gitu ya. Wah sini. Di sini nggak ada tuh. Oke, pura-pura di sini. Kan pura-pura taruh kan? Taruh di sini kan. Ini diambil. Sini sudah 2. Ada 2. Pura-pura begini. Yakinin di sini. Wah, mantap. Ya nanti ada game sendiri lah. Ya. Delon, kita lanjut lagi ngobrol lagi nih. Nah, Temon sering dengar istilah-istilah kayak badut pesta, badut sirkus. Ya. Bahkan di Jakarta ini ada juga yang sebut badut mampang. Ya. Ada juga ondel juga. Sebenarnya ada berapa jenis badut sih? Kalau jenis badut sih memang kalau dikata gini, Bang Temon, perlu tahu sejarah dulu. Tahun 70-an, 75. Maestro badut dulu, Pak Prianto, mungkin sudah di Wijaya sekarang, tinggalnya di Wijaya. Yang dekat kuburan tuh di bawahnya. Ya Pulau Raya. Itu dia tahun 75 itu dia bikin topeng kertas. Topeng kertas Di Taman Ria. Nah, topeng kertas, dibikin topeng kertas, itu biasa topeng orang pakai kertas gitu. Tapi biar lucu gimana? Pakai perut gendut. Baju dimasukin pakai busa. Dulu pakai bantal dulu lah. Bantal. Nah. Ternyata nggak tertarik nih. Anak-anak kecil nggak kurang terhibur. Kurang terhibur. Ya enggak, kurang begitulah. Ya terhibur tapi kurang lah. Kurang wah dah. Datanglah topeng-topeng karet, tokoh-tokoh karakter, tokoh-tokoh dunia, dibikin karikatur muka-mukanya. Misalnya? Ya ada, saya kasih contoh di gambar itu. Ya misalkan kayak Charlie Chaplin, muka Charlie Chaplin, atau Mr. T, atau Pangeran Charles, itu dibikin mukanya, jadi karet, muka karet. Nah kita pakai topeng karet tuh. Topeng karet. Dari kertas ke karet. Ke karet. Bergeser. Ada di pintu-pintu Ancol tuh, di depan Ancol tuh. Iya benar. Ancol joget-joget. Pintu masuk ya. Masuknya jalan-jalan ke pantai. Superman joget atau Batman joget gitu ya. Cuma topengnya memang topeng mukanya si ini, tapi bajunya tetap gendut. Iya. Nah, itu yang menjadi orang badut topeng, badut. Sedangkan badut yang aslinya ya seperti ini make up, gitu loh. Jadi yang mampang itu karakter. Kan nggak mungkin dong kita panggil ini dia badut Superman, ya nggak mungkin gitu kan. Ya Superman, Mickey Mouse di dunia pun begitu. Mickey Mouse ya Mickey Mouse, Donald Duck ya Donald Duck. Bukan badut Donald Duck, nggak ada kata-kata itu. Di Indonesia aja yang menggampangkan bahwa ya itu tadi bilang badut itu karakternya ya apa ya, bodoh. Badut itu cerdas, dia bisa membuat satu suasana menjadi orang bodoh dengan kecerdasannya kondisi dia. Ya. Dengan kecerdasannya dia. Bisa dipraktekin. Misalkan gini.
bisa diambil pakai mulut. Hah? Coba maju ke tangan lurus, tapi nggak boleh belok. Nah, Nggak bisa, nggak nyampe. nggak nyampe. Coba kalau orang cerdas baru cerdas. Gimana? Dibelokin ke sini. Oh, ke sini. Oh gitu, digunakan Jadi, akalnya. digunakan akalnya. Jadi suatu permainan itu kayak bukan duit tapi ke makanan. Makanan, dalam bentuk makanan bisa nggak? Makan mulutnya nyampe Gitu, apa enggak? nyampe gitu. Susah badut. Susah badut. Nah, tapi dengan kerjasama. Tapi dengan kebodohan dia. Nggak bisa, susah ya. Susah ya. Yuk sekarang kita kerjasama. Belokin. Akhirnya dengan kerjasama. Jadi memang kalau yang teman perhatiin nih dari Abi nih, Aku Badut Indonesia, itu lebih banyak mengajarkan filosofi-filosofi yang mendidik banget ya. Ya. Apa namanya mengandung unsur edukasi, Ya. terutama ke anak-anak. Betul. Mhm. Karena kita nggak mau anak-anak bully ya. Jadi kalau tiap anak yang maju ke depan kita harus kasih tepuk tangan. Applause. Applause karena gini. Kita beda dengan pelawak. Kita memang lebih menjurusnya bagaimana anak-anak ini jangan dibully, jangan menjadikan satu perbedaan warna, perbedaan Jadi agama, rasis. jadi rasis. Kita nggak mau gitu. Jadi kita bagaimana caranya anak-anak yang kita di depan kita Yang kita hibur. ya inilah anak-anak Indonesia. Gitu, bahwa mereka layak untuk tampil depan, dia layak untuk bukan untuk layak dibully. Bayangin Bang Temon, kalau misalkan anak kita dibully di sekolah, ya gimana? Nanti Sedih banget ya. sedih banget kan, pulangnya dia nangis, akhirnya nggak mau sekolah. Karena bully kan banyak yang terjadi seperti itu. Iya, trauma jadi sekolah. Trauma, gitu. Kalau trauma sih masih mending. Kalau misalkan terjadi bunuh diri, Iya. Ada kemarin tuh di daerah di siswa SD. ya. Siswa apa siswi gitu yang bunuh diri. Ya itu yang terjadi kan begitu kan. Mhm. Sedih Bang Temon. Itu yang Abi concern ke situ. Mhm. Ya saya bilang tadi dari awal, badut harus baik. Selama kondisi pandemi ini gimana, Delon? Hampir 2 tahun Bang Temon. Kosong juga. Kosong. Mhm. Orang mungkin takut untuk merayakan satu event ya. Iya, karena kan tuh Badut ini kan membutuhkan keramaian. Betul. Dalam arti menghibur bukan menciptakan keramaian sih. Karena kan memang dihibur kan anak-anak itu Iya betul. Ngumpul. Itu yang kita jaga. Jadi kita lebih concernnya sih lebih ke sosial sih, lebih ke aksi-aksi. Kan aku bikin di jalan-jalan tuh untuk vaksin, untuk menjaga prokes. Kenapa Abi peduli itu? Abi peduli dengan bangsa. Abi nggak peduli mungkin yang pro dan kontra. Abi nggak terlibat ke situ. Yeah. Abi cuma ingin bangsa ini sehat, selesai. Anak-anak Indonesia bisa terhibur kembali, selesai. Jadi berpikir ke situ aja sih. Jadi memang kalau kita dengar dari awal sendiri isi dari kegiatan-kegiatan Abi itu benar-benar menggugah kita juga, menambah wawasan kita tentang badut. Betul. Sampai akhirnya kalau nggak salah diwawancarai TV luar ya. Ya. Banyak sih Bang Temon. Ya kita lihat dulu ininya nih artikelnya. Yep. Ya. Kalau Abi ini karena membuat orang terhibur segala macam sampai diliput negara luar. Mana VT-nya? Nah, ini dia. Ya, ini Delon yang mana tuh? itu Oh, yang hidung merah. Semuanya hidung merah nih. yang ini ya. yang rambut hitam itu lagi iseng saya tuh lagi pakai gitu tuh. Sebenarnya iseng aja pakai gitu make up gitu. Itu bisa cerita dikit gak? Ini mati nih. Apanya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngomong aja ya. Tapi kedengeran sekarang. Iya, enggak, tapi belum dengeran. Jadi ini aku setiap minggu pagi cari penggalangan dana di HI. Car Free Day. Car Free Day, benar. Ya aku mencari penggalangan dana melalui penjualan pin bros ini. Kami untuk misi ya untuk kegiatan kanker. Kegiatan kanker. Bencana Sampai alam, sampai ke yatim piatu seperti itu sih. Dan ini memang dari Jakarta Post waktu itu. Jakarta Post yang dari meliput. Globe Jakarta juga ada banyak sih, hampir ada yang TV yang dari luar cuma berita-berita artikel di koran. Artikel di koran ada.
luar dari luar tuh banyak juga. Mereka sampai mau meliput itu karena tertarik. Jadi gini, ada yang dari luar negeri juga, dari Belanda, datang sirkus dari Belanda, datang ke Indonesia hanya ingin ketemu Abi, pengen beli produk Abi. Oh, Abi jual produk juga? Ya, jual. Karena gini, banyak orang yang berpikir gini, melihat produk-produk Abi kan selalu identik dengan Indonesia kan. Abi dulu pakai baju batik, dibilang mau kondangan. Malah gitu ya? Iya. Bukan bikin kerja, mau kondangan. Dibilang mau kondangan tuh badut tuh, masuk badut pakai baju batik sih. Di luar negeri, baju orang kalau pakai baju sesuatu yang beda, badutnya beda dengan baju batik menunjukkan sesuatu yang beda. Itu wah, unik banget. Unik banget. Karena di luar negeri nggak ada baju batik. Cuma di Indonesia baju batik. Nah, Abi melakukan itu, songket, tenun. Dan kita tuh pakai topi daerah semua. Ini yang jadi keren. Makanya tertarik tuh orang luar negeri gitu ya. Tertarik banget. Nah, itu akhirnya datang. Kayak sepatu ini nih. Ini ditawar. Sepatu gitu? Berapa tuh kalau ditawar? 25 juta saya nggak lepas. Kenapa? Sama kayak kakinya. Ya jangan pakai kaki. Iya sepatunya doang. Enggak, sepatunya doang sih. Itu sepatunya bisa di center tuh ya. Coba sepatunya yang ditawar 25 juta. Enggak, saya sih ternyata sama kakinya. Ya enggak, kalau ada yang coba diangkat saya dikit. Mau jual ada satu sepatu yang warnanya warna emas ya. Ini sepatu ya, kesayangan saya. Ini sudah masuk iklan. Oh gitu. Iklan jamur. Iya, ini masuk iklan. Ada satu sepatu yang saya mau jual, hasilnya saya mau beliin laptop untuk orang yang butuh apa? Laptop. Browsing atau gimana itu? Dia memang niat saya tuh pengen jual sepatu itu untuk beli laptop. Anak yang butuh laptop. Karena dia nggak mampu untuk beli laptop. Oh, mau dikasih aja gitu disumbangin, ya. Didonasikan karena aku nggak tahu ya, kali aja ada yang pendengar atau penonton di Bang Temon nih, kali aja ada yang mau memberikan atau ya kita tuker lah. Barter laptop yang baru sama sepatu kulit loh. Bisa. Abi sendiri Delon pernah buka kedai kopi, bisa cerita? Oh ya. Kedai kopi Abi ada minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Tuh kan, selalu ininya bagus-bagus gitu loh. Iya. Minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Jadi itu nggak takut rugi tuh ya? Enggak. Karena kejadian waktu di HI begitu juga. Di HI kita pin ini harganya kita bikin modalnya 3.500 modalnya. Kita jual 10.000. Tapi yang terjadi selama berbulan-bulan orang ngasih 2.000, 1.000, 2.000, 5.000. Yang terjadi seperti itu. Rugi hitungannya Abi. Secara matematika rugi. Tapi Tuhan nggak gitu ngaturnya. Ada yang ngasih donatur 100.000. Kita dia minta kembalian 90.000. Enggak. Ada yang ngasih 1.500.000, ada yang ngasih cepet. Iyalah, orang kan pasti tergerak tuh. Ya kan? Akhirnya kita dipanggil di salah satu televisi nasional dari Metro TV sama Hitam Putih, Kick Andy. Ya. Dari situ kita belum ngomong di HI Kapride udah ngasih 50, 100, 200, ada 1 juta. Wah, mau banyak banget itu. Itu di luar dugaan kita banget ya. Pertama yang dulu orang gak percaya dengan kasih 10.000. Sekarang dia udah mulai ini. Nah, Abi juga bikin kedai kopi. Bayar minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Bayar berapa? 4 orang diminum. 4.000. Gitu. Terjadi. Itu terjadi. Gila. Tapi pas dihitung-hitung, kita terima dalam nggak rugi juga kan? Nggak rugi, emang nggak rugi. Kan kita memang ada takarannya sih. Minum yang ini sekian kali aja ya, dan berarti sepuasnya kan nggak mungkin minum kopi. Ya dia minum sepuasnya 1 ember gitu kan nggak mungkin. Iya. Kelewatannya dari pagi sampai ketemu pagi lagi dia ngopi di situ sendirian aja kan nggak mungkin. Paling banyak juga 3 gelas lah paling. Iya kan, gitu aja sih. Saya percaya kok. Ada yang ngasih donasi yang 100.000, ada yang ngasih 2. Kan dari baristanya kan pintar raciknya. Pintar ngeraciknya, dia bisa ngelihat, dia bisa lihat dari aromanya. Oh ini nggak cocok kalau gua ngasih 2.000.
cocok lagi 5.000. Enggak. Cepet, aduh enggak. Oh, ini 1 juta bisa sampai kayak gitu. Ya. Kecanggihan baristanya. Tapi karena Covid tutup. Gitu. Tutup juga ya. Mudah-mudahan nanti udah mulai bergerak lagi nih, ya kan? Amin, amin. Pengalaman paling berkesan Delon lah selama menjadi badut. Berkesan apa? Maksudnya suka duka atau gimana? Ya kan karena gini, kan tugas seorang badut itu yang tadi dasarnya kan ingin menghibur orang. Ya. Padahal diri kita lagi banyak masalah nih. Ini bagus nih untuk ini gini. Ada satu kata-kata time is money. Waktu adalah uang. Kalau mau sukses ya harus tepat waktu. Oh gitu. Itu pasti sukses. Saya kejadian. Saya main di Kemang. Panggil. Dulu banget cerita dulu lah. Masih zamannya Starco. Pager. Saya datang, terlambat cuma 5 menit. Saya nggak boleh masuk ke dalam. Hilang semua duit saya. Di situ mati, saya nggak dapat duit. Saya pulang juga balik lagi. Nggak dapat duit, nggak bawa duit? Bawa duit. Sejak itu saya nggak berani namanya terlambat. Tuh. Jadi di situ saya belajar. Disiplin banget. Disiplin bahwa sesuatu dengan kedisiplinan, dengan keseriusan. Ya, itu ciri-ciri orang sukses itu menghargai waktu. Itu saya ini. Jadi ya salah satu yang istilahnya apa ya, sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya itu doang. Kalau yang lain sih biasalah sama Pak Dekadir dulu nggak dibayar, berangkat kita sama LPC ke Lubuk Linggau nggak dibayar, ya biasalah kayak hal seperti itulah. Jadi buat saya hal yang kalau dibayar itu biasa, tapi kalau yang gara-gara cuma hanya nggak tepat waktu 5 menit. Soal keluarga gimana, Delon? Maksudnya? Ngedukung nggak untuk kegiatan seperti ini? Anak saya ngelatih di Pekalongan, berada di Pekalongan. Jadi anak saya ngelatih. Bisa deketan lagi sama Mik, nah Delon. Ya. Atau mungkin gini, ditarik aja gini. Nah kalau mau sambil nyender nggak apa-apa. Jadi anak saya ngelatih di Pekalongan. Ngelatih apa? Ngelatih akrobatik. Oh. Jadi ngelatih akrobatik para pengamen di sana. Saya audiensi dengan pihak wali kota di Pekalongan. Saya minta tempat untuk pelatih, untuk anak-anak dilatih. Jadi para pengamen itu dilatih untuk bisa tampil di acara ulang tahun. Lebih ke situ lah. Lebih pada ke situ ya. Ya. Nah mau sampai kapan nih Delon mau bertahan jadi badut? Mungkin sampai ya mungkin selama masih ada napas gitu. Selama masih ada napas ya. Tetap bisa mati di panggung sih enak sih. Oh jangan dong. Itu pernah kabur orang. Iya. Enggak, maksudnya dalam arti memang kita dalam posisi, memang kita tetap dalam hati masih bisa masing tampil lah. Gitu. Karena suatu kebanggaan ya. Buat saya menghibur anak-anak gitu tuh. Sampai kalau bisa sih jangan mati sih. Karena pengen menghibur terus. Iya. Iyalah, karena tugas mulia banget tuh. Ya. Tanpa pamrih lagi. Terakhir nih, Delon. Kalau ada yang mau donasi, ya, mohon maaf nih, apa benar-benar nggak akan diterima? Oh diterima, sekarang diterima. Tapi lebih bagus. Kasih job. Tapi kalau donasi ya diterima. Tapi dalam sebatas ya paling kita lakukannya tetap untuk aksi-aksi kita aja. Tetap disalurkan lagi ke tempat yang lain lagi ya. Kita nggak salurkan. Sekarang kita model gini. Kalau orang mau kasih donasi, kalau misalnya mau disalurkan gini. Mas, jadi saya mau donasi kanker, ya udah ke kanker aja, jangan ke ABI. Masukku gitu loh. Mas, jadi saya mau donasi ke yatim piatu, ya udah ke yatim piatu aja. Jangan ke ABI. ABI bukan yayasan kanker, ya bukan yatim piatu. Oh, benar. ABI aku baru Indonesia lah gitu, yang tugasnya ABI, menghibur. nih saya donasi buat ABI untuk kegiatan ABI. Selesai. Oh, jangan minta yang lain-lain. Karena ada fungsinya masing-masing lah. Iya, gitu. Maksud saya gitu. Ini kalau ada yang salah persepsi, orang ke kanker ke ABI. Sebenarnya ABI nggak ke situ. ABI cuman uangnya ini digunakan untuk ABI untuk ongkos transportasi ke rumah sakit, ke yatim piatu, bencana alam, ke tempat gitu. lokasi. Ya, tapi kan lebih enak kasih kerjaan. Iya. Sama juga uangnya dari itu dialokasikan juga ke buat itu juga. Nah itu kemana hubunginya gitu? Ke IG aja.
atau di Yang, IG-nya. yang tadi tuh. Iya. Itu banyak kegiatannya, banyak Iya, segala bisa macam. melihat langsung aja. Nanti teman-teman di deskripsinya ada aku Badut _Indonesia. Indonesia. Ntar di deskripsinya lebih lengkap lah. Ya. Ya udah, kita sekarang main game. Oke. Abi. Delon. Yap. Ya. Ini ada beberapa. Ini pinggirin dulu nih. Berapa kartu? Yap. Pilih yang mana. Terus ada perintahnya apa? Silakan baca. Ini dapat hadiah. Hah? Dapat perintah. Oh, dapat perintah. Dibaca. Peragakan cara membujuk anak kecil yang ketakutan melihat badut. Temen jadi anak kecilnya nih. Gitu. Oke, peragakan cara membujuk anak kecil yang ketakutan melihat badut. Temen jadi anak kecilnya. Oke. Aku lepas dulu lagi. Boleh. Atau ini sih. Nggak apa kita ya. Ya. Takut mah. Tapi ngitipin begini ya. Nggak lucu mah. Pulang dulu saya. Pulang dulu. Jangan pulang dulu dong. Menghiburnya gimana tuh? Biar jadi nggak takut. Tadi kan gue takut. Gitu Bang Temon. Oh, gitu. Jadi ada Emang pernah ngalamin juga ya anak takutan ya pada badut ya? Pernah, sering banget. Jadi gini, Abi punya cara untuk tidak menakutkan anak. Oh gitu. Misalkan make up dari rumah. Make up di tempat. Anak yang takut itu kasih lihat make upnya. Setelah make upnya dia di make upin juga. Kasih lihat proses cara pembuatannya. Kalau dia lihat, Oh gitu. Bukan artinya tiba-tiba hidungnya ada merah. Iya, dikasih benda-bendanya semua, sepatunya, hidungnya semua dikasih lihat. Bener. Dan dia pakai. Itu yang terjadi dan selama ini anak-anaknya nggak takut, jadi nggak takut. Iya, karena kan ibunya yang takut. Kenapa? Takut bayar. Gitu. Iya benar. Kalau misalnya udah lihat bentuk langsung jadi gini kan anak berpikirnya kayaknya nggak mungkin nih. Kesalahan di Indonesia juga gitu Bang Temon. Ada nih kesalahan di Indonesia. Ada badut, kalau nggak makan ada badut. Iya. Order. Takut-takutin duluan anak kecil. Anak kecil di mindset dibikin takut duluan. Ini kalau nggak makan panggilin badut nih. Badut nih. Nah itu ya salah tuh. Kalau bisa ganti dong. Iya. Ada orang ganteng. Nah, dia takut orang ganteng. Jadi gitu bukan mindset berarti. Itu yaudah, masalah. Yang kedua. Nyanyikan satu lagu untuk menghibur anak-anak. Biasanya kan suka ada pendidikannya tuh. Ya. Mengajarkan untuk prokes. Oke. Aku nyanyi gitu. Sering ada pendidik edukasi. anak. Pendidik anak misalnya gini. Jadi satu lagu kita rubah-rubah syairnya. Misalnya gini. Satu nasi sudah tentu. Dua sayur dan lauknya. Tiga susu dan buahnya. 1, 2, 3, 4 sehat 5 sempurna. Itu untuk anak-anak supaya makan pas saat 5 sempurna. Tentang prokes. Itu lagi lagunya. Gimana? 1, cucilah tanganmu. 2, pakailah maskermu. 3, jaga jarak kamu. 1, 2, 3, kita sehat selalu. Weh, mantap. Gitu. Anak-anak kan seneng kalau digituin kan? Iya, ada edukasi. Belajar sambil bernyanyi. Betul. Melalui lagu. Betul. Lagunya lagu yang udah biasa mereka dengarkan juga. Betul banget. Jadi mudah untuk diingat gitu betul. teman-teman. Itu salah satu seperti itu. Itu cara mendidik anak melatih prokes segala macam. Satu lagi kalau gitu, Delon.
kasih tebakan yang teman pasti nggak bisa jawab. Apaan? Tebakan apa? Tebakan makanan yang disukai dewasa. Makanan yang disukain oleh anak-anak. Makanan dewasa, tapi disukai oleh bayi. Makanan yang disukai dewasa, makanan dewasa, orang dewasa, makanan khusus dewasa, tapi disukain bayi, dan bayi itu pasti senang. Bayi itu pasti ketawa. Makanan apa? Makan angin. Salah. Oh, bayi nggak senang dong. Orang dewasa masa makan angin. Minum susu. Salah. Nyerah. Cilok. Kok cilok? Cilok, Mbak. Berarti sama juga dong. Apa? Daerah apa yang bisa menghibur anak kecil? Daerah apa yang daerah senang. Kan. Daerah badut. Kan. Apa? Ciledug. Bah. Ciledug. Lagi begitu. Delon. Ya. Jadi selama kita wawancara tadi, di sini setiap tamunya Temon itu dibuatkan karikatur oleh Mas Santo. Nih, lihat nih ya. Sini. Ya, siap. Nih, seperti ini. Ya. Nah, biar ketahuan asli apa enggaknya, harus Temon tanda tangani. Jadi orang nggak ada yang bisa niru. Iya, jempol segede nih tuh. Gitu ya. Sekarang tanggal 11 ya? 11 Oktober. Terima kasih Bang Temon ya. Iya, tapi ntar lebih lengkapnya ntar nggak begini doang, ada bingkainya. Oh, iya nih. Itu bayar berapa Bang Temon? Bingkainya? Nggak bayar loh. Oh, nggak bayar. Ini untuk. Oh iya. Kasih lihat nih. Tangannya tuh, udah ditantanganin ya. Ya nih. Oke. Terima kasih Mas Anto ya. Mas Santo. Mas Anto. Iya, Mas Santo ini jago membuat karikatur. Oh, dikira jago makan. Semua teman-teman yang hadir di sini itu Temon kasih souvenir. Cenderamata. Iya, cenderamata bentuk lukisan. Oke. Jadi apa namanya? Daddy Delon. Yap. Ya, ada orang bijak bilang namanya Gede Pramani. Apa? Dia bilang gini, kebaikan adalah nyanyian indah yang bisa didengar oleh orang tuli. Sekaligus bunga indah yang bisa dilihat oleh orang buta. Jadi kalau kebaikan itu nggak. Ya artinya kalau kita berbuat baik. Bener, orang nggak melihat apa-apanya. Iya. Dia hanya melihat kebaikan tadi itu. Makanya diibaratkan gitu, yang bisa didengar oleh orang tuli, ya kan, dan bisa dilihat oleh orang buta. Ya, itu kata-kata bijak yang saya juga suka banget dari Gede Prama. Sekali lagi mungkin diulang lagi, kebaikan adalah nyanyian indah yang bisa didengar oleh orang tuli, sekaligus bunga indah yang bisa dilihat oleh orang buta. Ya, itu memang luar biasa. Sambil menunggu apa namanya dibingkai, ya. Temon mengucapkan terima kasih untuk Daddy Delon. Semoga Abi Aku Badut Indonesia kegiatannya juga makin banyak. Amin. Dalam menghibur masyarakat Indonesia. Ya, amin. Apalagi banyak mengandung unsur-unsur edukasi yang bisa apa namanya bisa ditanamkan kepada anak mulai dari sejak dini supaya anak-anak generasi muda bangsa Indonesia bisa tumbuh menjadi orang yang luar biasa melalui cara-cara Abi sendiri ya. Melalui kayak kita itu bentuk-bentuk kayak trauma healing atau segala macam itu kan bentuknya selain menghibur juga mereka mendidik juga. Betul, itu luar biasa dan semoga juga teman-teman yang menyaksikan acara ini juga bisa membantu Abi juga, ya. Iya bang. Ini jadi tuh. Jadi keren banget. Mantap lah pokoknya. Bisa digantung di mana aja lah. Terima kasih teman-teman. Ya. Jadi seperti ini ya. Teman-teman,
tidak ada kata terlambat untuk menjadi sehat, kuat, dan hebat. Terima kasih Daddy Don sekali lagi. Terima kasih, sukses selalu Bang Temon ya. Ya, sukses juga buat Abi Aku Badut Indonesia. Ya, terima kasih.